Kualitas benihnya pun juga nggak bisa sebagus kalau cuaca itu normal. Normal. Jadi kendalanya justru di cuaca yang di luar prediksi, Pak. Di luar prediksi kita. Iya. Kalau COVID justru nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Halo Farmers, bersama saya Bang Hendra dari AgriStream TV. Untuk kali ini akan membahas tentang industri perbenihan dalam negeri. Bersama saya Bapak Ayub Darmanto, pimpinan PT Primaseed Indonesia, yang ingin bincang-bincang bersama kami untuk membahas industri perbenihan. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Baik Pak Yan. Alhamdulillah. Gimana Pak Yan? Terima kasih. Baik Pak. Sudah lama nggak ketemu nih Pak Yan. Iya, sudah cukup lama Pak kita tidak berjumpa. Jadi ada beberapa yang obrolan kita hari ini. Bagaimana kondisi perkembangan industri perbenihan dalam negeri saat ini Pak? Ya Pak Yan, udah lama kita nggak ketemu. Rambut kita sekarang udah pada putih nih Pak. Betul Pak. Alhamdulillah setelah sekian lama kita nggak ketemu, industri perbenihan masih terus berjalan Pak. Betul. Kemudian makin banyak sekarang perusahaan-perusahaan lokal yang mulai terjun di bidang perbenihan ini. Sehingga makin rame lah Pak. Sekarang makin rame. Makin meriah makin Pak, banyak saingan Pak. Wah, makin berkembang nih saingannya. Makin banyak saingan. Iya. Ya kalau selama ini ya perbenihan masih terus eksis sih Pak Yan. Masih terus eksis walaupun sempat ada COVID selama 3 tahun. Betul. Banyak perusahaan-perusahaan bidang lain yang ya mungkin kesulitan, kolaps dan lain-lain. Sempat perumahan, work from home. Tapi di perbenihan masih terus jalan Pak. Berkembang dengan baik Pak. Ya. Bahkan kadang-kadang di luar perkiraan kita. Justru saat-saat COVID, serapan benih itu sayuran malah tambah naik Pak ya. Tambah meningkat Pak. Kita malah bingung Pak ya. Waduh. Kenapa Jadi, sampai naik? Momentum emas Pak ya. Ya betul. Jadi ternyata saat-saat COVID banyak customer di kota yang pengen makan sayuran sehat. Betul. Sehingga otomatis petani banyak nanam sayur dan konsumsi benih juga meningkat. Ya alhamdulillah lah. Eksis terus Pak. Sementara di sektor lain masih banyak yang mengeluh gitu Pak dengan COVID. Tapi di sektor perbenihan malah menjadi peluang ya Pak. Betul. Kami sempat prihatin, teman-teman ada juga yang jobless. Iya. Yang kesulitan lah. Kadang-kadang kita sempat monitor daerah Bali itu benar-benar sepi gitu. Berwisata ya Pak. Turis nggak ada yang datang, hotel-hotel sepi, catering sepi, tour leader sepi. Tapi ya alhamdulillah kita masih jalan terus Pak. Masih jalan terus. Apa dengan COVID itu apakah malah meningkat Pak serapan benih ya Pak ya? Beberapa benih meningkat Pak. Salah satunya brokoli, alhamdulillah meningkat. Kelihatannya menjadi tren sayur sehat. Sayur sehat itu. waktu COVID. Ya. Nah, dengan perkembangan yang ada saat ini, ya terjadi peningkatan dari sisi serapan masyarakat untuk mengkonsumsi sayur mayur gitu Pak ya kaitannya. Nah, kalau terkait dengan benih padi dan jagung bagaimana Pak? Kalau benih padi, ya ini pengaruhnya bukan COVID Pak, tapi pengaruhnya dari musim. Musim, ya. Jadi kalau kita melihat
ke belakang tahun 2020, 2021, 2022 itu kan musim hujannya relatif panjang. Jadi untuk tanaman pangan khususnya padi dan jagung itu baik kami maupun teman-teman dari perbenihan, dari asosiasi, keluhannya sama Pak. Sama aja Bang. Jadi karena hujan itu produksi benihnya agak sulit. Agak sulit. Dan otomatis kualitas benihnya pun juga nggak bisa sebagus kalau cuaca itu normal. Jadi kendalanya justru di cuaca yang di luar prediksi Pak. Di luar prediksi kita. Ya, kalau COVID justru nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nah, menurut Bapak untuk kedepannya dengan bisnis perbenihan khususnya tanaman pangan, padi dan jagung ya atau sayur mayur di 2024 itu bagaimana menurut Bapak perkembangannya? Kami khusus untuk tanaman pangan, kemudian khususnya padi, kita akan mengembangkan padi hibrida, Pak Ian. Jadi satu jenis yang superior. Baik dari produksi hasilnya lebih meningkat minimal 20% dibanding padi biasa. Kemudian alhamdulillah berasnya juga bening, jadi nggak banyak yang berkapur. Dan yang paling penting itu nasinya pulen dan sedikit wangi. Dan itu sekarang justru diminatin oleh konsumen. Oleh konsumen, sehingga kita memprediksi insya Allah lah 3 tahun ke depan trennya akan meningkat terus Pak Ian. Di tahun ini aja kita kesulitan untuk memenuhi pasar. Memenuhi pasar kesulitan. Ya, jadi alhamdulillah Pak, gudang kita kali ini nggak ada stok. Kosong. Dalam arti semua yang kita produksi, alhamdulillah Pak, terjual habis Pak ya? Terjual habis. Jadi alhamdulillah. Nah, saya dengar dari teman-teman dari produsen jagung juga sama. Harga jagung cukup bagus. Di tahun-tahun yang lalu stabil kira-kira 5.000 lebih, dan itu sangat menguntungkan buat petani-petani jagung, sehingga otomatis serapan benihnya pun meningkat. Ya, sangat positif. Jadi dalam 3 tahun ke depan ini akan stabil, bahkan ada peningkatan ya Pak. Menurut Bapak kira-kira berapa persen ya peningkatan benih Pak? Kalau kami di padi hibrida di benih itu kan menurut hitungan saya ditambah dengan produksi dari produsen-produsen yang lain, paling baru bisa memenuhi pasar itu di bawah 2% Pak. 2%. Jadi kalau seluruh area antara 10 sampai 12 juta hektar itu paling kita hanya bisa memenuhi pasar antara 100.000 sampai 200.000 hektar aja. Baru 2% Jadi ya menurut hemat kami peluang pasarnya masih sangat besar. Sangat besar. Dan dibuktikan dari tahun ini kami istilahnya kekurangan benih Pak. Kekurangan benih. Maka itu ya insya Allah tahun ini kita akan tingkatkan kapasitas produksi kita, sehingga diharapkan pemenuhan kita ke pasar nggak terlalu jauh Pak. Antara permintaan sama antara supply sama demand itu nggak terlalu jauh. Saya dengar juga teman-teman dari produsen padi hibrida yang lain juga berlomba untuk meningkatkan kapasitas produksi benih. Kapasitas produksinya. Iya. Jagung rasanya sama Pak Ian. Sama juga posisinya. Sama Pak Ian, apalagi sekarang pemerintah sangat mendukung produksi jagung ini dalam negeri terutama, supaya
supply ke makanan ternak dan lain itu nggak sampai terputus. Iya, betul. Ya, mungkin Pak Yan lebih tahu lah. Wah, Bapak yang pelakunya. Media sih, informasinya pasti A1 ini. Praktisi lebih dominan harus digali. Saya sih hanya nguping-nguping aja ini, kalau rapat asosiasi aja, teman-teman bilang gitu ya. Kalau kendala apa Pak yang dihadapi Pak oleh pelaku usaha selama ini, masih kira-kira kendala-kendala apa saja yang dihadapi lah gitu selain dengan terkait industri perbenihan lah gitu. Ya, masing-masing sektor kelihatannya kendalanya beda, Pak. Ya. Kalau di saya di benih tanaman pangan di padi ini apa ya? Untuk SDM mitra taninya itu, Pak. Jadi walaupun kita sudah hampir 10 tahun memulai produksi benih di dalam negeri, cuman namanya petani, Pak. Kadang-kadang untuk mengadopsi satu teknologi, untuk mau fokus secara benar, produksi benihnya secara bagus, dan ini itu perlu waktu yang cukup panjang. Cukup panjang. Kemudian tim kami sebagai pembina petani, penyuluh petani itu juga kan relatif masih milenial, Pak. Masih muda-muda. Jadi mereka masih perlu satu pengalaman yang banyak menghadapi petani-petani yang sudah lebih senior, Pak. Jadi kadang-kadang petani yang lebih senior, tanahnya lebih luas, merasa ya kadang-kadang dikasih penyuluhan oleh penyuluh-penyuluh yang masih muda, mungkin nggak punya sawah, merasa ya mereka juga lebih pinter gitu. Kemudian hama penyakit, Pak. Kelihatannya di Indonesia ini produksi benih padi terutama itu kendala utamanya justru di hama penyakit. Jadi kita ini kan tidak pernah berhenti, Pak, nanam padi, Pak. Jadi hama penyakitnya juga nggak pernah berhenti. Oh iya. Sehingga itu menjadi satu kendala utama di produksi benih di Indonesia. Kendala utama itu, Pak, ya? Ya. HPT ya, Pak? Plus peralatan. Peralatan untuk processing, dryer, dan lain-lain. Dari sisi kami ya, Pak. Kami kan termasuk middle class lah, dan pemula lah, Pak, dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang sudah lebih eksis sampai puluhan tahun. Apalagi di jagung itu kan produksinya sudah lebih lama, lebih advance, kemudian juga lebih besar pasarnya, sehingga peralatannya jauh lebih modern. Ya. Maka itu mungkin di jagung masalahnya udah lain lagi. Justru kalau di jagung ini yang saya dengar persaingan, Pak. Persaingan malah, Pak. Persaingan dalam arti persaingan mencari lahan, persaingan mencari petani itu udah menjadi satu isu yang hangat itu kalau di produksi jagung. Jadi daerah ini dikuasain oleh perusahaan ini, nanti dekat situ perusahaan lain sudah dan lain-lain. Mitra-mitra tetap ya, Pak, ya. Masing-masing memberikan satu insentif ke petani dan lain-lain. Kalau di sayuran beda lagi, Pak. Jadi apa ya? Variasinya kan banyak sekali ya di sayuran, sehingga apa namanya? Masalahnya ya mungkin lebih banyak di teknologi dan lain-lain. Ya. Itu kira-kira Pak Yan di benih, jadi antara padi, jagung, sayuran beda-beda semua itu cara permasalahan yang ada, Pak, ya. Ya, terus harapan Pak dari Bapak di tahun 2024 ini terkait ya perusahaan Bapak sendiri, terkait dengan itu harapannya bagaimana, Pak, dengan ya mungkin ini kita kaitan dengan politik sedikit lah, dengan pemerintahan yang baru gitu. Harapan Bapak bagaimana? Yang penting
kita pengen regulasi yang friendly aja. Ya. Jadi yang bersahabat, kami pure swasta ya. Kita mengharapkan adanya satu regulasi yang yang bersahabat lah. Iya, betul. Sehingga kita dari swasta ini bisa survive, Pak. Iya. Supaya saat ini menurut saya sudah oke lah. Sudah oke. Tinggal ditingkatkan lagi, Pak ya. Dukungan daripada dukungan pemerintah. Direktorat Perbenihan untuk memperlancar izin pemasukan tetua juga sekarang udah lancar. Cepat. Kalau dulu mungkin bisa 2-3 bulan, sekarang dalam 1 bulan sudah beres. Ya. Kemudian support daripada pemerintah membuat gebiar-gebiar perbenihan, acara-acara Pak ya. Acara-acara sehingga baik dari dinas daerah maupun kelompok-kelompok tani maupun petani-petani lain seluruh Indonesia itu mulai terus digaungkan tentang padi hibrida maupun jagung-jagung baru yang bagus-bagus itu, Pak. Baik. Iya, jadi dukungan pemerintah, Direktorat Perbenihan menurut saya sih sangat positif. Jadi kalau di Horti mungkin ya beberapa regulasi-regulasi sempat disampaikan oleh teman-teman dari produsen yang lain dan alhamdulillah semuanya ditampung dan kita terus akan rencana tahun ini antara Direktorat Perbenihan, Horti dengan asosiasi sudah sepakat ingin ketemu tiap 3-4 bulan sekali. Ya, ada. Sehingga permasalahan yang ada di lapangan itu cepat bisa diterima dan segera ditanggapi. Ya, luar biasa, Pak, sekarang. Baik. Perubahan-perubahan yang baru dan kita harapkan nanti kalau ada pemerintahan yang baru ya yang positif dilanjutkan. Yang mungkin masih ada permasalahan ya bagaimana dicari solusinya yang terbaik lah dari sisi pemerintah maupun swasta sehingga semuanya bisa smooth berjalan gitu. Toh yang penting terakhir adalah kebutuhan petani itu bisa terpenuhi dengan baik, Pak. Baik. Ya supaya petani juga lebih sejahtera lah. Lebih sejahtera. Karena kalau benih kosong-kosong itu kasihan petani, Pak. Iya. Harga melambung nggak karuan biasanya. Kemudian yang paling kami khawatirkan adalah pemalsuan, Pak. Pemalsuan. Jadi sekarang ini dengan sistem cetak menyetak yang sudah canggih ini, kadang-kadang antara barang yang asli sama yang palsu itu kalau nggak benar-benar tahu itu agak sulit dibedakan. Agak sulit dibedakan. Sehingga akhirnya kan petani yang dirugikan, Pak. Iya, betul. Karena petani kekurangan informasi, dia cuman dibujuk supaya beli benih mungkin sedikit lebih murah atau katakanlah dikasih hutang dan sebagainya sehingga akhirnya mereka salah memilih benih dan akhirnya mereka kerugian. Ya, oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Ayub atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada kami hari ini. Saya cukup terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Semoga kita bermitra ke depannya. Amin. Ya, sukses juga Pak Yan. Sukses untuk juga. AgriStream. AgriStream ya. AgriStream TV, Pak. AgriStream TV. Mantap. Yes. Halo Farmer, demikian hasil bincang-bincang saya dengan Bapak Ayub Darmanto. Semoga pada sore hari ini semoga bermanfaat untuk sahabat petani seluruh Indonesia. Amin, amin.